لا إله إلا الله محمد رسول. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina amanu wa amilus salihati ila yaumil maut. Hadirin jamaah salat subuh dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Salawat teriring salam semoga tercurah pada qudwah kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang terus dan senantiasa menghidupkan sunnahnya hingga akhir zaman. Jamaah sekalian, tema kita mengambil surah Luqman ayat 12-19 tentang pesan dan wasiat Luqmanul Hakim terhadap putranya. Luqmanul Hakim yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Dalam tafsir dijelaskan beliau bukanlah seorang nabi dan rasul, tapi orang yang Allah berikan kemampuan hikmah, ya, ilmu yang sangat bijaksana sehingga menjadi rujukan bahkan sampai kepada kita sekarang. Bahkan Quran mengabadikannya, sikap kemuliaan al-hikmahnya Luqmanul Hakim. Ada beberapa pesan yang barangkali bisa kita mengambil ibrah, ya, sebagai orang tua, di mana belum menyampaikan wasiat-wasiat yang luar biasa. Yang wasiat tersebut Allah abadikan dalam Al-Quran di surah Luqman ayat 12-19. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wasiat pertama, pesan pertama adalah nasihat menjauhi kesyirikan, ya. Wa idh qala Luqmanu libnihi, ingatlah ketika Luqman berpesan kepada putranya, wa huwa ya'idhuhu, dan dia sedang mengajarkannya. Jadi ayat ini menandakan tanggung jawab penanaman akidah, pendidikan, tarbiyah adalah tanggung jawab mutlak seorang ayah kepada anak-anaknya. Makanya dalam ajaran Islam, jamaah sekalian, ketika seorang ayah menerima anak, mendapatkan anak, maka Nabi merintahkan supaya ayahnya mengazankan di telinga kanan, mengiqomatkan di telinga kiri. Bahkan Nabi saking sayangnya cucunya Hasan Husain, beliau yang mengazankan dan mengiqomatkan. Apa maknanya? Ada pesan yang luar biasa ketika seorang ayah menerima bayinya dari bidan, dari suster. Bidan membantu istri kita pakai sarung tangan, mungkin latex, steril. Lahir, dimandikan, dibersihkan, dipanggillah kita ayahnya. Silakan bapak mengazankannya. Maka sang ayah menerima dengan tangannya yang bersih. Maka itulah maknanya sentuhan pertama seorang anak, dia disentuh oleh orang yang sangat akan membelanya. Sentuhan pertama seorang anak adalah sentuhan tangan dingin lembut ayahandanya tercinta. Kemudian sang ayah mengazankan di telinga kanan dengan lembutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Maka pesan yang disampaikan adalah suara yang pertama kali didengar dari sang anak adalah suara ayahandanya, bukan hingar-bingar musik, bukan kalimat-kalimat yang buruk. Maka suara yang didengar oleh seorang bayi, seorang anak dari ayahanda tercinta adalah suara kebaikan, suara kemuliaan, suara tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kita punya anak ini karena kebesaran Allah, maka jangan sia-siakan amanah yang Allah berikan. Betapa banyak orang, ada orang mungkin yang bertahun bahkan berpuluh tahun sampai hari tuanya dia tidak mendapatkan anak. Kita Allah karuniakan anak yang luar biasa sebagai amanah. Maka kalimat pertama Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika azan kalimat ini kita tanamkan kepada anak kita, seperti juga Luqman Hakim berpesan, la tusyrik billah. Janganlah kalian sekali-kali menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang luar biasa, yang nyata, yang besar. Maka kita menanamkan nilai akidah jamaah sekalian pada putra kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada ilah kecuali Allah, agar tertanam nilai-nilai akidah di hati anak-anak kita. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika azan seorang yang menanamkan bahwasannya agar sang anak menjaga nilai-nilai akhlak dan moralnya, agar sang anak berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Yang sekarang ini jamaah sekalian kita sudah kehilangan teladan, ya kan? Kehilangan teladan dari orang yang kita anggap pantas memimpin bangsa tercinta, jutaan rakyat yang terhormat dipimpin oleh orang yang tidak bermoral. Ya. Makanya di Mekah saya pernah cerita, kalau misalkan seorang imam Masjidil Haram, misalkan saya imam Masjidil Haram, lalu di sebuah party, sebuah acara saya minum begini modelnya, ya, pakai tangan kiri. Ada yang foto dikirim ke Mutawi di sana, Majelis Dewan Syariat di sana. Itu nggak ada ampun, Pak. Pasti akan disanksi berat atau dipecat kedudukannya sebagai imam. Lah kan cuma begini doang, dia nggak mengatakan yang haram, kan makruh aja. Betapa moralitas dijunjung tinggi di sana. Kenapa jadi masalah? Sebab Anda imam, jadi teladan. Lah kalau imam aja begitu, bagaimana? Negeri ini negeri yang besar. Ya. Kalau dipimpin oleh orang yang tidak bermoral, oh kada kemana kita? Itu masalahnya. Dia akan menjadi teladan buat seluruh bangsa. Tindak tanduknya, perbuatannya, sikapnya, tutur katanya penting. Makanya ada 4 hal yang dimiliki oleh seorang yang memimpin, jadi pemimpin. Apa sifat wajib Nabi? Sidik, ya kan? Tabligh, fatonah, amanah. Yang paling utama sidik, jujur. Lah kalau dia udah nggak jujur, mencela-menceli, ya siang tempe malam kedelai, nggak jadi teladan. Nah, kembali pertama ditanamkan nilai akidah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita sedang azan, tanamkan pada anak kita, doakan di dalamnya, semoga engkau mengikuti akhlak dan tingkah laku serta adabnya Rasulullah. Karena kita menjadi pengikutnya Rasulullah, bukan pengikut yang lain. Yang sekarang anak kita sudah mulai hilang, ya. Anak kita menjadi pengikut yang tidak kita inginkan, ya. Idolanya drama Korea, ya, bahkan sudah mulai hilang, ya, kemampuannya mengenal sejarah nabinya.
asyhadu anna Muhammadar Rasul, keteladanan sudah mulai hilang. Dampaknya moralitas kita sudah jauh. Kita lihat saja di negeri yang disebut orang negeri yang menjunjung tinggi agama, kemarin heboh terjadi pemerkosaan, pembunuhan pada seorang pedagang kue yang diperkosa, dibunuh dan dikubur. Bahkan menjadi hal yang biasa sekarang. Menurut Kompas, tiap tahun 1,5 juta umat Islam, bukan umat Islam, bangsa Indonesia melakukan aborsi. Yang menurut penelitian Kompas, 1,5 juta anak remaja kita di Indonesia melakukan aborsi. Usia mereka yang melakukan aborsi 14 sampai 21 tahun, berarti umur SMP sampai perguruan tinggi. Kenapa? Karena pergaulan bebas yang luar biasa. Hayya 'alas shalah. Nah, ini yang paling penting, ketika azan di telinga anak kita, maka di sanalah kita berpesan, nak, sekali-kali jangan engkau meninggalkan salat. Hayya 'alas shalah, sampai 2 kali dipesan. Jangan tinggalkan salat. Sebab itulah nilaimu di hadapan Allah. Seberapa besar kemuliaanmu, hartamu, pangkatmu, jabatanmu, ketika engkau sudah tidak lagi mengerjakan sholat, maka putus semua. Baru kalau sholatnya sudah luar biasa, hayya 'alal falah, mari meraih kemenangan, kesuksesan. Ketika kita sukses, jangan dilupakan Allahu Akbar. Suksesmu sementara semata-mata adalah kebesaran dan karunia Allah. Kita tutup azan di telinga anak kita dengan kalimat la ilaha illallah. Kita berharap nanti anak keturunan kita ketika wafat dalam mengucapkan kalimat tauhid, bukan kalimat-kalimat yang lain. Maka itulah maknanya, la tusyrik billah. Jangan kalian sekali-kali menyekutukan diri pada Allah. Yang Nabi dulu sangat berhati-hati, bahkan dia pernah berpesan, mengkhawatirkan, atakhawafu ala ummati asyirkul asghar. Aku khawatir nanti di belakang hari, di akhir zaman, umatku tergelincir kepada perbuatan syirik kecil. Sahabat heran, ya Rasulullah, apakah setelah engkau hancurkan Ka'bah, Futuh Mekah ini, masih ada orang yang menyembah matahari, menyembah berhala? Tidak, kata Nabi, mereka tidak menyembah matahari, bulan dan berhala, tetapi mereka riya dalam beramal. Itu udah paling kecilnya perbuatan syirik. Maka itulah pelajaran pertama yang ditanamkan Luqmanul Hakim kepada putranya adalah penanaman akidah, sehingga anak kita dimanapun dia berada, kalau dia punya akidah yang kuat, insya Allah tidak akan tergoyahkan keadaannya. Sebaliknya ketika akidahnya lemah, ya dia akan mudah tergoda, terbawa arus-arus yang bisa merusak anak kita, terutama keyakinannya. Ya. Pesan yang kedua adalah pesan berbakti kepada kedua orang tua. Wa wasaina insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Maka Luqman berpesan, kami berwasiat kepada manusia, kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada ibu bapaknya. Lebih khusus lagi Allah garis bawahi, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya telah mengandunginya wahnan ala wahnin, payah yang bertambah-tambah. Paling tidak beratnya orang tua kita mengandung kita ada 4, jamaah sekalian. 4 air kehidupan di mana kita berhutang kepada ibu kita yang mungkin sampai saat ini kita belum bisa bayar atau tidak terbayar. Yang pertama yang disebutkan ini, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, kita berhutang air ketuban. Ibumu, kata Allah, telah mengandungi. Semua kita berhutang air ketuban. 9 bulan di rahim ibunda tercinta.
makan kita bergantung dari rahimnya. Di luar biasa. 9 bulan dia berjuang menahan penderitaan sampai akhirnya dia perjuangan kita untuk dilahirkan ke dunia yang luar biasa ini. Setelah lahir selesai penderitaan orang tua kita, punya hutang yang kedua yaitu air susu. Ya, disebutkan berikutnya wa fisaluhu fi amaini. Kemudian disapihnya, dirawatnya kita kata Allah selama 2 tahun. Kita berutang air susu ibunda tercinta, sadar ataupun tidak. Kalau rata-rata sehari kita menghabiskan meminum ASI orang tua kita 1/2 liter ketika bayi, maka 500 mili kali 2 tahun, maka setiap kita berhutang lebih kurang 300 liter ASI dari ibunda tercinta. Ya. Maka wa fisalu fi amain, merawatnya, ya, menyusuinya selama 2 tahun. Bukan hanya menyusui, belayan kasih sayangnya, karena Allah mengkaruniakan ASI ibu kita di dada. Beda dengan hewan, ya kan? Kambing, sapi itu beda. Allah meletakkan ASI di dada seorang ibu sehingga ketika sang ibu menyusui anaknya, dibekap, dirangkul dengan lembut, sehingga dia bukan hanya mentransfer ASI, dia juga sedang mentransfer kasih sayang, pendidikan dan nilai-nilai kepada putranya tercinta. Wa fisalu fi amain, yang kedua hutang air susu yang tidak akan pernah terbayar. Yang ketiga adalah air keringat. Nah, perjuangan air keringat orang tua kita Allah abadikan menjadi ritual haji dan umroh. Innas safa wal marwata min sya'airillah. Kenapa Safa Marwah? Sebagai pelajaran Allah ingatkan bagaimana air keringat orang tua kita mencari nafkah. Ibunda Hajar dari Safa ke Marwah berlari lebih kurang 500 meter agar dia dapatkan makan minum supaya ASInya keluar, karena Ismail menangis. Begitu. Nunggu di Marwah nggak juga ada orang lewat, balik lagi ke Safa, barangkali masih ada Ismail, masih senang, menangis, semangat lagi cari, terus 7 kali bolak-balik. Seolah-olah jamaah sekalian Allah ingin menyindir kita, mengingatkan kita, begitulah Anda semua, kecilnya Anda tidak ubahnya seperti Ismail, hanya tahunya menangis menuntut hak Anda, tapi Anda tidak pernah tahu bagaimana kedua orang tua Anda mencari nafkah untuk Anda, untuk kita. Ada seorang ayah yang terpaksa menggadaikan harga dirinya demi anak. Udah kerja sampai nggak dihargai sama atasan, salah sedikit dicaci maki, dihina, dibully. Aduh, kalau nggak mikir anak, kata sang ayah kan, berhenti juga nih kerja. Dia menahan dirinya, rela bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun tertekan batinnya demi menafkahi anak-anaknya. Jadi jangan lagi orang tua kita tertekan batinnya di hari tua. Cukuplah kita menyiksa dia saat mencari nafkah. Jangan udah tua juga tertekan batin orang tua karena sikap kita yang tidak pernah menjenguk dan menengoknya. Yang ketiga air keringat. Yang keempat adalah air mata. Apa itu air mata? Senakal apapun seorang anak, fitrah orang tua tidak akan pernah membenci anak-anaknya. Pasti ketika anaknya punya masalah didoakan, nggak mungkin disumpahin, Pak. Ya kan? Senakal apapun kita, pasti orang tua akan mendoakan kebaikan buat kita. Jangankan kita, sekaliber Nabi Nuh alaihissalam, itu Quran yang bercerita bagaimana luar biasa nakalnya Kan'an. Bapaknya juru dakwah mengajarkan tauhid, Kan'an anti tauhid.
anti ajaran Islam, bahkan dia jadi provokator tuh ya. Dalam riwayat diceritakan ketika bapaknya bikin perahu untuk mengantisipasi akan terjadi banjir bandang dari Allah, kata Kanan, bapak saya lagi stres kali ya, orang padang pasir begini bikin perahu, daripada nggak kepake kita jadiin WC aja. Itu perahunya jadikan jamban WC umum oleh Kanan, dan dia yang memprovokasi. Nabi tempatnya sabar, suruh umatnya bersihin. Benar terjadi banjir bandang, hujan deras dari langit, mancur dari bumi, naik dengan cepat air. Dan ketika air mulai terbawa, dia melihat putranya sedang berlari terengah-engah ke atas gunung. Anak yang seumur hidupnya menyakiti hatinya, tidak pernah mendengar nasihatnya, selalu durhaka kepadanya, melihat anaknya lagi lari terengah-engah di atas gunung. Apa yang terucap dari mulutnya Nabi Nuh? Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik bersama ayah ke sini. Enggak disumpahin tuh, biarin mati ke bawah banjir. Padahal seumur hidup dia nggak pernah menyenangkan bapaknya, durhaka. Ya dengan berlinang air mata dia mohon, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik ke perahu bersama ayah supaya engkau selamat. Padahal itu perahu pernah diberakin sama Kanan bersama teman-temannya. Ya dasar anak durhaka, enggak, saya nggak ikut ayah, orang gila, saya akan naik ke gunung yang tinggi. Nggak mungkin logikanya air sampai ke gunung, itu logikanya Kanan. Makin dia lari, dia akan lihat anak tenggelam. Nabi Nuh berdoa, ya Allah selamatkanlah Kanan. Sampai Allah mengingat, ya Nuh, doamu gak akan lagi sampai. Dia bukan lagi anak, bukan lagi, sudah tidak beramal saleh. Jadi sekali bernabi Nuh, senakalnya Kanan yang luar biasa, tetap ada doa yang terbaik buat anak. Tuh ya, yaitu kita hutang air mata dari orang tua kita, banyak pantaslah kata Quran, wala taqul lahum uff. Janganlah sekali-kali engkau berkata kepada orang tua. Bilang saja sudah termasuk kategori dosa besar. Apalagi mencaci makinya, membulinya, menghinanya, memutuskan tali silaturahim kepadanya. Ya, ini anishkurli wali walidayka, kata Allah, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada ayah bunda, supaya saya diingatkan. Ya, suruh bersyukur kita, menjaga hubungan baik dengan orang tua kita. Bahkan kata Quran, andai kata orang tua kita berbeda keyakinannya, akidahnya, ya, jangan ikuti keyakinannya, tapi kata Quran, wasaibhuma fid dunya ma'rufa. Andai kata orang tua berbeda agama, tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka di dunia dengan baik, tetap supaya diperlakukan orang tua kita dengan baik, nggak boleh dihinakan. Ini ya, yang sekarang adab terhadap orang tua sudah mulai hilang anak kita. Ya, kita juga sedih karena tarbiyah ini, pendidikan ini hilang. Ya mudah-mudahan kita berharap setelah 20 Oktober ya, diangkatlah Menteri Pendidikan yang benar-benar punya jiwa pendidik, bukan jiwa pedagang. Kalau saya salah dikoreksi ya. Kemarin ada anak kedokteran di Semarang, perguruan tinggi, bunuh diri karena dibully sama seniornya. Ada anak pesantren dilempar mati, ada yang digebukin teman-temannya mati. Kalau saya salah dikoreksi Pak, saya belum pernah dengar Menteri Pendidikan ada bela sungkawa. Pernah nggak? Borok-borok datang gitu nengokin. Sebagai dia Menteri Pendidikan ikut berduka cita, ini pendidikan saya akan merubah sistem, nggak ada. Kita punya nggak sih kok Menteri Pendidikan? Maaf lah 5 tahun ini. Kalau saya salah tolong itu, saya perhatikan 5 tahun ini. Begitu banyak masalah di pendidikan kita kan, pembunuhan, pembantaian, pemerasan.
Yang terakhir yang seorang dokter santri yang dilempar, itu kan urusan pendidikan juga. Sebagai belum ada kata-kata empati. Ya, boro-boro datang nengokin. Berarti saya sebab kalau di Jepang itu menteri mereka udah bunuh diri. Nggak ada. Padahal dia digaji besar oleh pajak kita. Jangan kita beli rumah, begitu rumah kita jual, pemerintah ambil pajaknya, jual beli. Kita mau makan pakai duit sendiri, begitu saya makan di restoran, bilnya ada pajaknya. Jadi kita bayar mereka mahal, tapi mereka nggak peduli dengan keadaan kita. Sedih kita, Pak. Ya, mudah-mudahan ke depan kita berharap setelah 20 Oktober diangkat Menteri Pendidikan yang punya jiwa pendidik, bukan jiwa pedagang. Saya lima tahun ini merasa nggak punya Menteri Pendidikan. Banyak terjadi carut marut, nggak ada kata-kata empati. Ya. Boro-boro datang nengokin, jadi kalau mungkin sistem yang salah kami perbaiki, nggak ada. Terus Anda ngapain aja digaji besar oleh rakyat dan negara ini? Ya. Jadi nggak ada maknanya. Makanya betul kata seorang pengamat. Jadi ijazah tidak menunjukkan, hanya menunjukkan Anda pernah sekolah, tapi belum tentu menunjukkan Anda berpikir. Nah, empati dan simpati ini susah kecuali orang-orang yang punya mental. Makanya dalam Islam itu ada pengajar, pendidik. Nabi itu seorang murabbi. Kalau pengajar hanya mentransfer ilmu aja, Pak. Anak kita matematikanya jelek, geblok 5, 6. Kita masukin ke Primagama, ke Nurul Fikri. Ikut les, bayar mahal, dalam 3 bulan naik matematikanya. Udah sukses itu lembaga. Itu pengajaran, bukan pendidikan. Kalau pendidikan merubah jiwa anak dari kurang baik menjadi baik. Bagaimana seorang Umar bin Khattab dari orang yang beringas, jawara menjadi orang yang berhati lembut, punya kepekaan. Itulah pendidikan. Dididik oleh Nabi. Bagaimana seorang Bilal bin Rabah dari budak kasta terendah menjadi orang yang pede, bahkan dia menjadi gubernur di Yaman padahal bukan alumni STPDN. Itu pendidikan. Kalau pengajar sekarang kita hanya pengajaran, ukurannya nilai, udah yang penting anak lulus. Moralnya nggak karu-karuan, urusan belakang. Dan sekarang terjadi moralitas di mana-mana, ngeri Pak, nilai-nilai penghormatan tidak ada, kasih sayang mulai hilang dalam lembaga pendidikan. Ini. Kemudian yang ketiga, balasan Allah terhadap perbuatan baik, Ya bunayya inna intakum misqala habatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis sama aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, sungguhnya jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Dalam Islam tidak ada karma. Yang ada konsekuensi dari perbuatan kita. Kenapa kita sekarang begini? Ya dulunya begitu, ya kan? Kenapa sekarang kita ke masjid aktif? Mungkin masa lalu kita yang baik. Jadi nggak ada orang yang hidupnya tidak sesuai. Makanya penting, bahkan kita dianjurkan untuk senantiasa bergaul dengan orang-orang yang baik. Wa kunu ma'as shadiqin. Dan doa kita juga dalam sholat sama kan, 17 kali kita baca dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Itu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan orang yang Kau benci dan Kau murkai. Maka sebagai orang yang mengerti atas konsekuensi perbuatannya, menanamkan nilai baik buruk pada anak kita semenjak dini, sehingga dia punya empati. Yang sekarang ini jamaah sekalian sudah mulai hilang 2 kata di generasi kita. Apa itu? Kata maaf dan terima kasih.
semuanya di jalan-jalan, nenggol dikit melotot, ya kan? Yang disenggol marah, yang nyenggol lebih marah lagi. Ya. Kan kalau kita arif saling menyadari ini kekhilafan, ya sudah, saling minta maaf. Kalau perlu ganti rugi, kita ganti rugi. Sudah mulai hilang itu kata maaf dan terima kasih. Kebaikan orang biasa saja, anak berbuat baik dianggap biasa saja, orang tua melakukan kebaikan kepada anaknya dianggap memang sudah kewajibannya. Maka ditumbuhkan lagi nih budaya akhlak anak kita, ucapan terima kasih dan kata maaf, menjadi orang yang lapang dada. Kayaknya ada sebuah cerita ya, di Mekah itu di depan Masjidil Haram kan ada istana raja. Jadi ada cerita orang kita yang pernah masuk. Nah, dia pernah membawa, saya nggak boleh sebut lah ya, Pak Wapres umroh dan dapat kesempatan dia masuk ke guest house-nya para imam. Kan ketemu di antaranya guest house-nya jadi Dr. Abdurrahman Sudais. Itu di depan Masjidil Haram ada coklat ke istana itu. Nah, jadi keluar masuk lewat situ tuh imam. Lalu temu, jadi ada guest house-nya juga. Kalau apalagi kalau di malam ganjil ya, malam 21 sampai 29 itu beliau suka itikaf, karena kan bagian dari haram. Boleh bawa, dia punya guest house, bawa keluarganya, ada perlengkapan buat supaya makan ini, terima tamu. Dan dia salah satu imam yang dibanggakan di Mekah, hingga ketika orang mengunjungi guest house ada yang bertanya betapa luar biasanya Anda, katanya. Dapat penghormatan dari kerajaan, kan sampai di Masjidil Haram di istana raja dia punya guest house, dia raja menyiapkan guest house sendiri buat Dr. Abdurrahman Sudais. Ketika orang menanyakan itu, memuji, bilang ini bukan kehebatan saya, ini bukan kemuliaan yang lebih hebat dari saya, banyak, tapi yang maha hebat adalah ibu saya. Itu pengakuan beliau. Kenapa? Karena ibu saya orang yang sabar mendidik saya dulunya. Kata beliau, saya kecilnya seperti anak-anak Arab pada umumnya, hiperaktif. Kemudian dia cerita dia perbuat nakal waktu dia masih balita, ibunya mau mengadakan acara, udah bikin makanan sama si Sudais kecil ditaburi pasir. Ibunya marah. Nah, itu. Tapi memang marahnya ibu yang mulia, bukan sumpah serapah, caci maki, yang keluar doa. Dasar kau Sudais, imam Masjidil Haram, pergilah ke Ka'bah, jadilah imam di sana. Itulah kemuliaan orang tua. Makanya kita jangan suka sumpah serapah kepada anak kita, apalagi keadaan marah, terzalimin, khawatir diijabah. Dan itu kata Sudais, terijabah doa ibu saya puluhan tahun yang lalu. Ketika nakalnya saya dibalas dengan doa, kebaikan doa. Nah, itu penting jamaah sekalian. Makanya tidak ada karma, yang ada adalah sebab akibat. Nah, kenapa kita begini? Karena dulunya kita berbuat begitu. Kemudian yang keempat, perintah mendirikan sholat, ya, wa aqimus sholat, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak, inna zalika min azmil umur. Nah, ini penting, Pak. Perintah mewasiatkan sholat. Wahai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan perbuatan baik, amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, diri kita dulu, mulai dari menjaga sholat. Maka dalam segala suasana, mari lagi jalan-jalan kita bawa mobil mau keluar kota, ingat anak kita yang perempuan, mau kena kamu di mana, Mak? Taruh di atas tuh, jangan ditumpuk di bawah. Jadi kalau kita mampir ke rest area, mudah kita sholat. Punya anak laki, bawa kain sarung, nak, nanti kalau punya najis celanamu, kita sholat di rest area. Tanamkan nilai-nilai sholat dalam anak kita, dan itulah yang tanamkan Rasulullah, bukan hanya kepada keluarganya, bahkan kepada umatnya. Menjelang wafat yang beliau khawatirkan kita nanti orang-orang yang dengan mudah meninggalkan sholat. Makanya beliau berpesan, ummati ummati as-salah as-salah.
umatku sholat ya. Ada sebuah perusahaan di Jakarta ini Pak, yang unik bukan hanya merintahkan sholat wajib, bahkan dia sengaja bangun rumah ibadahnya bukan rumah, musola di tempat dekat lahan parkir karyawannya. Jadi dia perintahkan pada kalian semuanya sebelum masuk kantor Anda diminta untuk sholat duha lebih dahulu gitu. Bahkan seminggu sekali saya pernah datang di kantor itu, dia adakan tiap hari Kamis pagi ya, dianjurkan karyawannya Senin Kamis puasa, dia tiap hari Kamis ada kajian. Ini luar biasa ya. Ini pada anak kita tanamkan sholat, jangan sampai mereka orang yang lalai, karena menjaga sholatnya mereka adalah aset buat kita. Ketika kita sudah meninggalkan dunia fana ini, kekayaan anak tidak bermakna buat kita, jabatan anak tidak juga punya faedah buat kita, tetapi salehnya seorang anak akan menjadi pertolongan buat kita di hadapan Allah. Punya 4 anak semuanya jaga sholat Pak. Habis sholat dia angkat tangan, dan saya yakin dalam doanya keluar kata Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Punya anak 4 soleh sholat semua, berdoa semua, maka kita sudah punya aset investasi akhirat ya. Punya anak cuma 1 nggak pernah sholat, udah hilang asetnya ya. Maka disuruh kita wa'mur bil ma'ruf, perintahkan kebaikan. Amar ma'ruf ini bisa siapa aja, gampang Pak, ngajak orang sholat, ngajak orang puasa. Wanha anil munkar ini perlu kelembagaan ya, perlu disokong. Makanya itulah penting kita cari pemimpin yang soleh, yang mendukung kita. Saya ingat dulu, yang baik perlu kita sebutkan ya. Waktu Pak Wahidin Halim 10 tahun lalu kalau salah tuh ya, mantan gubernur, namun dia sukses terus ya. Saya ingat gebrakannya ketika dia menjadi wali kota Tangerang ya, Tangerang kota. Kita tahu kota Tangerang itu pelacurannya luar biasa waktu itu ya, masif. Itu dia jadi wali kota, apa gebrakannya? Bahkan sempat viral ya, karena ketika ada karyawan pulang malam ditangkap Satpol PP jadi heboh. Maka dia buat kebijakan perda. Apa perdanya? Di atas jam 12 malam, kalau ada warga Tangerang, kota Tangerang keliaran, perempuan sendiri berhak diamankan sama Satpol PP. Oh, Pak. Ini nggak boleh tuh. Itu tahu masih berlaku itu perdanya. Saya ingat betul. Ketika waktu ada buruh pabrik lembur pulang jam 12 sendiri, sampai diamankan. Tanya orang, suruh jemput orang tua, walaupun ramai jangan pelanggar HAM segala macam. Tapi apa yang terjadi? Itu perda ditetapkan, itu dalam waktu yang singkat pelacuran jauh lebih berkurang. Ya. Itu efektifnya ketika nahi munkar dilembagakan. Depok dulu pernah zaman Pak Nur Mahmudi ya, dan saya ketua LPM di sana ketika beliau jadi wali kota 2006. Sama, kalau Bapak yang pernah lewat, saya kan dari tahun 97 dulu di sini. 99 saya pindah ke Bumi Mentari, Pondok Petir. Dari asrama IIKI Pak, IIKI Cinangka sampai yang sekarang lampu merah Bojong Sari yang ada McDonald tuh, dulu menjadi biasa kalau sudah habis isya kiri kanan banyak warung remeng-remeng kan, perempuan muda pamer paha dan dada, pelacuran tuh asal udah malam tuh. Gimana begitu beliau jadi wali kota, karena beliau ini jebolan pesantren, undang, masuk saya orang diundang, minta masukannya. Bilang orang di mana? Bojong Sari, jawarannya kan. Tahu nggak? Tahu, kenal.
Coba temuin tokoh-tokohnya, saya kepengen silaturahim. Gitu. Ketemu aja ngomong gimana nih, abang-abang apa nggak malu nih, banyak kemaksiatan begini. Siap Pak Wali. Ya. Satpol PP dipanggil, sama instruksi 6 bulan bisa nggak beres. Kalau nggak beres Anda dinonjokkan. Dibuat aturan. Maka waktu 6 bulan sampai sekarang bersih. Udah nggak ada lagi pelacuran. Kecuali kalau Bapak ke Parung, Jambon, nah itu masih ada. Itu kan lain wilayah itu mah. Itu mah Bupati Bogor urusannya kan. Bahkan puasa-puasanya pada buka itu di sana. Jadi bersih sekarang Depok. Bahkan Depok termasuk daerah yang minim dari kemaksiatan. Karena kalau dia mau bangun bar, klub hampir nggak ada di Depok. Karena bayar pajaknya 200%. Kan mikir nih. Sehingga gampang. Atau dibuat peraturan dulu miras. Di mana toko-toko resmi semacam Alfa, Indomaret dan sejenisnya tidak boleh menjual miras kalau 1 kilo di dekatnya ada rumah ibadah dan lembaga pendidikan. Nggak disebutin masjid atau gereja, rumah ibadah turunannya masjid, gereja, atau pekok, vihara. Ini Indomaret, Alfa atau sejenisnya. Kemudian di sana ada topekok, nggak boleh dibuka. Kalau dibuka cabut izinnya. Atau lembaga pendidikan turunannya apa? Sekolah, madrasah, kampus, majelis taklim, tempat kursus. Ya, di sini ada Alfa, 1 kilo di dekatnya ada lembaga pendidikan, ada Nurul Fikri atau Primagama, tempat kursus, atau ada majelis taklim. Nggak boleh dijual. Kalau dijual cabut izinnya. Maka sedepok itu akhirnya kan orang mikir, daripada izin dicabut, mendingan saya nggak jual minuman keras. Ya kan? Sedepok rapi. Gak ada orang jual minuman keras. Itulah kalau dilembagakan. Masuk Rasulullah kenapa hijrah? Sebelum Nabi ke Madinah, beliau orang yang teraniaya, dimusuhi, bahkan statusnya buronan, hina benar Nabi kita. Buronan yang dihargai 100 ekor unta ahmar. Kalau kita mungkin sapi limosin. Nah kalau satu unta 50 juta kali 100, 5 miliar kepala Nabi. Itu pentingnya kalau kita punya amanah. Hina, begitu sampai ke Madinah jadi kepala negara, punya kekuatan, power luar biasa. Maka wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Kalau amar ma'ruf siapa aja bisa, kalau nahi munkar harus dilembagakan. Itulah perlunya kita orang-orang yang baik memimpin negara kita ini, sehingga akan buat kebaikan buat kita. Yang kelima, menjauhi kesombongan. Ya. Wala tusir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Angkuh, merasa diri paling mampu, merasa kasta tertingginya paling tinggi. Ya. Nah, dia lupa orang-orang yang dihina mungkin nanti yang menggotong dia ke kuburan, ya kan? Gak perlu kita sombong. Satu saat kita butuh orang lain, walaupun kita punya semuanya. Anda lupa kapan ketika maut menjemput Anda gak akan kubur diri sendiri, gak mungkin mandi sendiri, gak mungkin pakai kain kafan sendiri, ke kubur sendiri berangkat. Anda butuh orang lain. Mungkin orang yang dulu Anda lecehkan yang mengurus jenazah kita. Mungkin orang yang kita hinakan yang akan menguruk kita di kubur kita. Makanya nggak boleh kita sombong. Kita akan kembali ke tanah, dari yang hina kembali menjadi hina, ya kan? Ketika kita masih berkuasa, SK masih di tangan, ya, telunjuknya masih menakutkan orang. Kadang-kadang luar biasa sombongnya, seolah-olah jabatan selama-lamanya dalam genggaman. Ketika sudah berpindah, dia bukan siapa-siapa lagi. Maka kemuliaan itu pada izzah kita, bukan kepada jabatan. Ya, ada orang yang tetap mulia ketika dia tidak menjabat, ada orang yang makin hina ketika dia menjabat. Ini. Dan yang terakhir, agar kita senantiasa bersikap tawadu. Waqsid fi masyika waqdud min sautik innan kar aswatilah sautul khamir. Sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu dalam berbicara. Nah, ini sekarang orang teriak-teriak, marah-marah.
caci maki bully. Kalau mengajarkan jangan, lunakkanlah suara dalam berbicara. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ya. Orang yang suka teriak-teriak berbuat yang tidak pantas digambarkan Al-Quran adalah seperti suaranya keledai. Maka mulailah kita mendidik anak kita agar menjadi anak-anak yang punya adab, punya sopan santun, lemah lembut dalam berbicara. Bahasa Quran ketika berbicara kepada keluarga selalu bahasanya ya bunayya. Ya bunayya. Apa bunayya? Wahai ananda. Ketika Ibrahim ngobrol sama anak Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Ya bunayya aqimis shalah. Bunayya itu wahai ananda. Ya, bahasa yang lembut. Nah, kalau bahasa daerahnya do jeng ya, sehingga anak-anak itu menjadi lembut suasana hatinya. Nah inilah jamaah sekalian yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana wasiat Luqmanul Hakim kepada putranya tercinta yang juga barangkali menjadi nasihat buat kita, yang mudah-mudahan ada manfaatnya, benar datangnya dari Allah, keliru dan salah, kealapan kesilapan saya pribadi, pada Allah saya beristighfar, wajah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pada paham kan? Enggak. Udah, pada paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekarang ini kan apa yang tadi Pak Ustadz sampaikan, kalau saya menyimpulkan bahwa perbaikan ini harus dimulai dari kita keluarga, ya, dari kita keluarga. Karena kalau ada beberapa contoh yang Ustadz tadi tidak sampaikan. Kalau Ustadz bicara tentang pendidikan kedokteran itu sudah disikapi, tapi memang bukan Menteri Pendidikan yang mensikapi. Yang saya agak miris itu tidak ada pensikapan tentang beberapa kejadian-kejadian di pesantren. Ya. Itu marak sekali itu, Betul. Marak sekali itu. Yang terakhir kan yang di Gorontalo tuh. Iya. Iya. Itu sangat marak sekali. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, apa yang membuat ini terjadi gitu, Apa yang membuat ini terjadi? Kalau kita berharap kepada pemerintahan gitu ya, ya kita tidak bisa. Yang saya tahu ya, tidak hanya kita. Kalau perda itu kan yang buat bukan hanya eksekutif, tapi juga melibatkan legislatif. Ya kan? Berarti kan kita bicara tentang negara, kita bicara tentang pemerintahan. Kalau sudah bicara begitu, maka kita bicara partai politik. Kalau kita bicara partai politik, faktanya beberapa partai politik yang dalam tanda kutip labelnya Islam juga tidak pernah menang gitu, kalah dengan yang bukan label Islam. Tapi kalau kita lihat lagi yang bukan label Islam, yang mayoritasnya yang milih ya orang Islam, Kenapa itu menjadi tidak laku gitu, maksud saya gitu, Kenapa itu tidak menjadi laku gitu? Padahal notabene ya mayoritas kita ya umat Islam gitu, Kira-kira seperti itu, Mohon maaf kalau ada yang salah, tolong dikoreksi, Terima kasih. Kasih Pak, ya cukup menarik pertanyaannya. Betul, tadi bukan hanya sekolah, di lembaga sama semua itu udah carut marut. Ya tadi pertama intinya sistem pendidikan kita, yang kedua keteladanan sudah mulai hilang, keteladanan nggak ada. Dari tingkat atas nggak ada, jadi keteladanan. Bagaimana kita menyaksikan kebohongan demi kebohongan, penipuan di luar mata, dan tidak ada rasa malunya. Makanya kata Nabi benar, ya. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Al haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Jika engkau sudah tidak punya malu, silakan berbuat semau. Ini terjadi, karena nggak ada rasa malu. Hidupkan semua. Ya. Di semua lembaga kita sudah rusak sistem ini. Ya, makanya gimana merubahnya? Ya, kita berharap masih ada kekuatan doa, Pak ya. Jangan khawatir. Ada kekuatan doa. Yang mudah-mudahan ke depan kita berdoa ada perbaikan dan kebaikan dari semua. Ya. Sekarang di mana mengurutnya agak repot, yang Pak sampaikan betul semua. Kita kepada politik juga ternyata tidak berperan banyak. Ya.
pemerintah kurang, maka kita jangan pernah putus asa. Kekuatan doa sekarang ini di situasi seperti ini adalah kekuatan doa. Kita minta Allah beri petunjuk, mudah-mudahan di pemerintahan yang akan datang Allah berikan taufik hidayah sehingga tumbuh empati dan pembelaan kepada orang-orang yang lemah ya. Seperti juga dulu doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, secara logika doanya nggak masuk di akal, tapi dia optimis berdoa ya. Apa doa Nabi Ibrahim? Yang pertama, dijadikan liyuqimus shalah, agar negeri ini yang sedang kering kerontang padang pasir menjadi tempat orang senantiasa terus menerus sholat, pakai fi'il mudhari itu liyuqimus shalah. Yang kedua, warzuq ahlahum minas samarat. Nah itu yang masuk di akal nih. Dan Nabi berdoa, berikanlah penduduk ini buah-buahan yang banyak. Kan secara logika nggak masuk di akal doanya. Di padang pasir mintanya buah-buahan yang banyak. Dan dua-duanya terkabul. Ya. Liyuqimus shalah, agar penduduk ini keturunannya Nabi Ibrahim terus sampai sekarang. Kan 24 jam Mekah Madinah nggak ada orang yang nggak sholat kan. Dari mulai subuh, zuhur, asar, isya, habis isya ada aja sholat tasbih, sholat sunnah, tahajud, ya kan, istikharah, orang terus. Warzuq ahla minas samarat, terbukti sekarang di sana buah-buahan banyak, hebat, nggak punya tanah banyak buah dan harganya murah. Kalau Bapak pernah haji, ya kan, musim haji apalagi umroh, orang banyak sedekah tuh buah dari seluruh negara. Jadi dia nggak pakai cukai, harganya murah buah-buahan. Di bulan haji itu banyak orang udah paket-paket itu, ada jeruk, apel, anggur, haji halal ya, gratis. Ini doanya nggak masuk di akal. Kan sekarang kekuatan di tengah kelemahan ini adalah kekuatan doa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada pemimpin kita, membolak-balikan hati orang-orang yang kedepannya akan memberikan atau melaksanakan amanah dari kita. Harapan kita ya tingkat kecil bisa. Dan itu kan lokal, wali kota, ya kan. Tapi kan skupnya segitu aja. Barangkali kalau ternyata bisa gitu. Mudah-mudahan ke depan saya tetap optimis akan ada generasi-generasi yang terbaik. Kan di Al-Maidah 154 Allah menyatakan, "Mayyartadda minkum an dini fasawfa ya'til biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin 'izzal kafirin wa la yakhafuna lawmata laim." Ada. Mudah-mudahan nanti ada generasi penggantinya ya. Di Al-Maidah 154, Mayyartada minkum andini, barang siapa yang murtad dari agamanya, keluar dari ajaran Islam, banyak orang pada murtad, maka Allah akan gantikan mereka dengan satu kaum, ciri-cirinya yuhibbuhum muhibbuna, mereka cinta kepada Allah, Allah pun mencintai mereka ya. Azillatin alal mu'minin, izzatin alal kafirin, lemah lembut kepada orang yang beriman, tegas pada orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, senantiasa berjihad jalan Allah. Kemudian wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut atas celaan orang-orang suka mencela. Artinya orang-orang yang istiqomah, apapun resikonya bukan hanya celah, mungkin di penjara, disiksa, dimusuh, dia akan berjalan. Itu ya. Itu barangnya Pak ya. Memang, tapi jangan kita pesimis. Ya. Masih ada kesempatan kita yang kekuatan terakhir seperti para nabi adalah dengan kekuatan doa kita. Mudah-mudahan Allah membuka mata hati para pemimpin kita, membuka mata hati umat Islam khususnya di negeri ini untuk bisa memilih orang-orang yang tepat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan Pak Efrin saja. Saya di daerah tugas maupun di sini memang kita pilih wakil kita di rakyat ini ternyata D4 aja saya lihat. Diam, duduk, dengar, duit. Allah pun label Islam atau tidak Islam. Ini apa yang salah Ustaz? Bingung juga saya. Asal duduk lupa berdiri dia. Nggak ingat konstituennya. Tolong penjelasan. Iya, nggak semua. Saya pernah menemukan juga, melihat ya
yang istiqomah juga, cuma kan yang penting nggak diekspos kebanyakan, dicari yang nyeleneh kan. Ada anggota dewan yang istiqomah, hidupnya bersahaja, kemana-mana pakai baju biasa saja, nggak pakai baju mewah, keluarganya juga biasa saja, tidak menunjukkan kemewahan. Cuma yang begini nggak diekspos pak, ya itu masalahnya, ketidakadilan media. Ada anggota dewan juga hidupnya bersahaja, sederhana, perjuangan hak rakyat, cuma tadi kurang. Itu kelemahan kita ya. Sekali sesuai begini hanya kita doa yang kita kuatkan sekarang ini. Kembalikan kepada ruhiyah kita, karena kata Nabi, kalau bahasa bebasnya, pemimpinmu, engkau akan mendapatkan pemimpinmu bagaimana dengan keadaanmu, cerminan. Maka sekarang perbaikilah diri kita semuanya, akidah kita, ibadah kita aja keluar, mudah-mudahan ke depan akan dapat generasi yang terbaik. Udahlah biar yang rusak-rusak terlewat, saya bilang. Kita akan tetap optimis akan ada satu generasi nanti yang lebih baik dari yang sekarang. Akan ada generasi, jangan kita pesimis. Ada beberapa dewan yang saya temukan juga yang masih istiqomah, bahkan dia gajinya hampir habis buat kepentingan konstituennya, dapat gaji kasih lagi kepada timnya, pada partai, pada orang membutuhkan. Cuma nggak diekspos yang begitu kan, jarang. Yang dia bersahaja hidupnya, tetap aja makan. Bahkan ketika dia menjadi pejabat, pernah jadi wakil ketua MPR, ini yang cerita bukan ini, wartawan. Ketika mungkin biaya rumah tangganya setahun 1 miliar misalnya, ya bagaimana habis orang makannya itu sayur lodeh ya, biasa. Kalau misalnya tersisa hanya tinggal 1 miliar, itu masih ada uang sisanya 300 juta misalnya dari RAB setahun belanja dapur dia disuruh kembalikan ke negara ya. Masih ada sebetulnya, bahkan mudah-mudahan makin banyak orang seperti ini. Masih ada, mereka tetap istiqomah ada, cuma kan nggak diekspos kebanyakan, jarang ya. Dan dia itu karena begini juga tidak mau mengekspos diri kebanyakan, dia merasa itu hal yang tidak perlu disebarluaskan, itu salahnya. Tapi pada akhirnya tetap ada kebaikan itu ya. Saya pernah di satu itu ada wartawan ya, di sebuah TV swasta cerita, saya meliput ke rumah beliau, wah luar biasa, tetap bersahaja hidupnya. Bahkan menurut laporan kepala rumah tangga aja, kalau biayanya setahun cuma habis 600 juta, harusnya setahun dianggarkan pemerintah 1 miliar, dikembalikan itu. Nggak langsung dihabisin buat apa kan, anggaran setahun kan udah sisa. Bilang gimana sekarang kabar sisa, orang makan sederhana, sayur lodeh ya, makannya biasa saja, nggak ada makanan menu yang luar biasa. Ada, cuma tidak banyak. Mudah-mudahan kita berdoa semakin banyak orang-orang yang baik. Dan memang sistem kita juga kurang ini. Ya jujur aja, saya ikut terlibat. Saya perhatikan hampir rata-rata yang jadi untuk tingkat 2 ya. Jadi anggota DPRD itu minimal 1 miliar modalnya, minimal. Kemarin saya baru ketemu tim ses kolega yang sedang dilantik, saya tanya berapa bos ente habis duit, 7M Ustaz. Untuk DPRD Depok Pak, berapa sih gaji DPRD? Tikhope paling 25 juta gitu ya, bersih semua. Kali setahun cuma 300 juta, kali 5 tahun 3 kali 5 berapa? 1,5 M, modal 7 miliar, ngapain? Kalau nggak utak-atik anggaran ini. Tapi kita kalau kepengen punya dewan yang jujur, tapi begitu ada calon dimintain duit. Ada dewan buat, ya kan? Itu dia. Kita sendiri yang menjerumuskan dewan jadi maling. Ya. Ada seorang calon sosialisasi, langsung terang-terangan, Pak, kami siap dukung Bapak, cuma untuk bukti Bapak ada dewan perwakilan. Jalan kami rusak Pak, tolong dibetulin. Lah, sekarang kalau satu RW itu kerusakannya 100 juta, dia tanggung. Dapil dia ada 160 RW. Berapa dia keluarkan? Tadi contohnya dewan itu, ini nggak jauh dari sini. Ya, di Kelurahan suruh ke dewannya. Mereka ketemu dengan tim saya, tanya berapa bosnya habis? 7M saja. Ya Allah, saya bilang kalau setahun cuma 300 juta TKP itu kalau bersih loh, belum ntar
di store partai, tim ses minta kan bersih tahu lah, ya kan 300 juta setahun kali 5 cuma 1,5 M dia dapat. Jadi sistem yang moral masyarakat itu juga begitu. Dengan suara terbanyak, jujur aja siapa yang nggak pakai duit sekarang? Yang nggak pakai duit ya udah wassalam. Kita juga mengajak orang untuk carut marut di kita semua. Jadi jangan hanya menyalahkan pemerintah. Kalau mau lihat visi misinya, gitu. Kayak di mana kemarin yang begitu dia bermana dibuang ke got itu anggota dewan, dilemparin ke sawah. Karena waktu pilih dia nggak pakai duit, karena nggak benar. Nah ini sudah kurang. Jadi ayo kita semua merubah, jangan kita menyalahkan pemerintah. Yang terkecil aja, orang mau jadi wali kota, jangan wali kota, jadi calon anggota dewan dia mau mengabdikan dirinya. Hampir semua yang jadi untuk tingkat 2 saja, minimal 1 miliar keluar modal. Kenapa orang bagus, kok ini orang soleh? Dia mah soleh, saya kenal orang baik. Kenapa nggak ada duitnya? Itu terang-terangan masyarakat. Kan dia kan akan jadi wakil kita, mungkin nggak kenal sama kita. Kalau sekarang aja nggak kasih duit, gimana nanti? Ukurannya duit. Akhirnya orang supaya dapat jabatan terhormat anggota dewan jual rumah, jual mobil. Kalau tadi contoh di Depok ada satu dewan habis 7 miliar buat satu kursi, dia suap masyarakat. Kan jadi jual beli. Berikutnya apa? Dia harus balikin modal 7 miliar. Kalau gaji dia cuma 25 juta, 300 juta cuma setahun. Dari mana kurangannya? Akhirnya proyek kita, jalan kita dikorek-korek semua. Carut marut Pak semuanya. Makanya tadi di masa Rasul kan hanya orang-orang baik di Sakifah Bani Sa'idah, orang soleh milih orang yang soleh, dapatnya kesalehan. Orang salah milih orang soleh nggak kepilih, gitu. Tuh, jadi banyak cara marutnya bukan itu. Itu kali Pak ya, mohon maaf karena saya mau ada acara lagi. Tutup dengan umul kitab suratul Fatihah. Kita doakan mudah-mudahan para perintis masjid kita, pengurus, para dermawan, Allah murahkan rezekinya, diberkahkan hidupnya, dirumahkan rumah tangganya, juga kita semua anak kita menjadi yang soleh dan solehah. Liridailah wali maqasidina al-Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina sahabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afini amu kafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li nasal karim wa jazim sultani. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa innal lisan. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal salamah wa abwabal rizki wa abwabal afiyah wa abwabal maghfirah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.